F1 sama dengan F2. Babnya sama lagi, bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan. Yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang anda dapatkan pertama kali, bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah. Yang aku berikan bukan hartanya dulu. Yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah anda kalau motivasi anda berhijrah dapat harta itu keliru. Salah. Yang anda dapatkan pertama kali, orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf itu kan kayaknya itu nggak ketulungan. Kayaknya nggak terukur. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya juga, kan rizkinya haram. Ya boleh jadi yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik ngambil yang nggak baik lagi, dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi tapi jangan bawa harta sepeser pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat nggak akan selamat di jalan, cuman bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting. Mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah. Kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Jangan ada yang ketiga. Belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Pilih mana?
Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsik. Ba'da sholat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadhaitumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir. Quran surah 54. Ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah, buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah, sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah, kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah, hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana, diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan, jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswaq. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya nggak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua, saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada tiga. Satu, dua, tiga. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada tiga. Satu, masat humul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya.
Ba's jamaknya ba'sa, ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh, Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid. Ya, datang ujian ringan untuk menguji masih serius, nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran, benar nggak hijrahnya? Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius nggak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya, kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya nggak butuh tenaga banyak, dia katakan la ba'sa. Kayf anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, ma fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok, cuma ringan aja. Fi midallah, ma ahtaju li midallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, labas. Labas. Lewat. Untuk nguji, benar nggak pengen hijrah ke masjid? Kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok nggak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut riak. Takut riak. Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, soto ayam, tukang somai. Masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durrun. Durrun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durrun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim nggak? Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wa zulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dag-digduk, berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat gak? Sudah kemudian hujan deras, sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan gak ada, akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal. Situ ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak, kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini